Mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman, standar internasional utang itu aman, itu ada di batas berapa sih? Oke, gini ya, kalau kita ngomong standar internasional, batas utang misalnya tadi ada 60% gitu ya, kemudian kita belum sampai ke sana. Bahkan kalau kita ngomong misalnya Amerika Serikat di atas 100, Jepang di atas 100 gitu. Dan kita kemudian menggunakan itu untuk mengatakan aman. Menurut saya benar, tapi tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Gini, kita harus kembali dulu ke tahun 1944 ketika Perang Dunia udah mau sampai ke akhirnya, ada pemenangnya. Jadi itu ada yang disebut dengan Bretton Woods Agreement, 44 negara. Nah, Amerika Serikat sebagai pemenang perang dengan sekutunya, itulah yang melahirkan US dollar sebagai ruling currency. Mata uang yang dipakai untuk transaksi perdagangan internasional. Peggingnya waktu itu adalah negara yang punya cadangan emas terbesar. Amerika dengan sekutunya. Jepang kalah perang ikut bersekutu dengan Amerika Serikat. Jerman juga ikut. Karena Jerman ikut kalah perang, maka Bank of Berlin yang sekarang orang bilang SWIFT buat transaksi perdagangan untuk transaksi perbankan itu didirikan tahun 1930 oleh rezimnya Hitler dengan Bank of Berlin. Jadi Bank of Berlin itu karena kalah perang di take over, di hostile take over menjadi Bank of International Settlement atas nama internasional. Tahun 1944 juga Bretton Woods melahirkan Bank Dunia dan IMF. Nah, di IMF ini ada yang namanya SDR untuk sebagai basket currency. Di SDR ini, ya ini dunia ini memang tidak adil, kita harus hidup dalam ketidakadilan, intinya kan begitu. Dalam SDR IMF ini kan hanya dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Ya, jadi US dollar sendiri udah menguasai hampir 60%, kemudian franc dan kemudian akhirnya jadi euro bergabung dan juga yen Jepang dan sebagainya. Itu dulu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kenapa Amerika Serikat, kenapa Jepang bisa lewat dari 100, tadi Bang Eriko bilang bisa seenak udelnya aja juga melakukan over the limit, karena dia ruling currency. Ya, dia ruling currency, dia yang menciptakan uang beredar di dunia ini menjadi kepatok ke dia. Bretton Woods ini pernah gagal nggak? Gagal. Jadi kalau sekarang orang bilang Bretton Woods ini sekarang masih ada nggak? Nggak ada. By legal. Kenapa? Karena ada martial law dan sebagainya di tahun 70 ke 80 itu masa-masa bom naiknya harga minyak. Amerika Latin naik. Amerika Latin kemudian melakukanlah peningkatan yang namanya surat utang pemerintahnya. Jaminannya apa? Karena mereka negara penghasil minyak. Tahun 80 Meksiko gagal bayar hutang. Ya, karena harga minyak jatuh. Nah, jadi ada story-nya bahwa kenapa yang namanya gagal bayar itu pernah terjadi 80. Karena 80 itu surat hutang jatuh, surat hutangnya yang pegang juga kebanyakan perbankan Amerika dan sekutunya, cetak uang maning lah kalau kata orang Jun. Cetak lagi duitnya. Makanya kalau kita tarik garis dari tahun 80 sampai sekarang, GDP dunia itu 1,5 kalinya. Jadi nilai uang beredar M2 namanya. M2 itu uang Anda di kantong ini kita M0, uang kita di bank M1, uang yang berputar di pasar keuangan plus itu jadi M2. Nah, M2 itu sekarang 1,5 kali nilai GDP dunia. Jadi boleh dibilang kalau orang bilang kok dunia misalnya autokritik tadi Bang Eriko bilang, Indonesia bagus ekonominya, tapi kok ketimpangan. Tapi kok yang seneng-seneng gitu, yang enggak. Tapi tiket Coldplay sampai tiket war habis, Argentina habis. Ini ketimpangan. Jadi siapa yang bermain di pasar keuangan, dia punya peningkatan wealth. Inilah rezim monetaris gitu. Jadi rezim monetaris selalu mengatakan bahwa uang itu akan bekerja menciptakan uang baru. Nah, anti hutang itu old school. Jadi kalau adik-adik ini ngelihat kenapa sih ada ekonom juga yang anti hutang dan sebagainya, itu pendekatan old school. Karena kalau pendekatan old school, pendekatannya adalah ekonomi datangnya dari uang real. Kalau uang di pasar keuangan muternya M2 segitu jadi M1-nya berapa gitu.
Jadi M0-nya berapa? Belum menghasilkan rasio Gini-nya berapa gitu. Jadi kritik orang terhadap hutang, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Jadi ada ini kalau mau dilihat lagi ke pemikiran ekonomi antara Keynesian sama monetaris, yang orang bilang neoliberal itulah neo-monetaris gitu ya, ada neo-Keynesian dan sebagainya. Kita nggak usah bahas dulu ke sana. Nah artinya apa? Kalau dilihat dari perspektif itu, ukuran yang tadi di atas 100 aja aman, apalagi yang cuma 60, begitu kan cara berpikirnya. Tapi saya juga punya satu, apa kita ini ruling currency? Apa kita ini ruling currency? Cina aja dari tahun 2008 teriak-teriak, SDR IMF ini udah nggak bisa, IMF masih di-reform dia bilang. Dan Cina mengajak Bretton Woods Agreement dari G7 tahun 2008. Karena kenapa? Karena kata dia, kita balik lagi dong ke tahun 44. Siapa sekarang yang pegang emas paling gede bank sentral? Dia udah confidence-nya gede. Kenapa? Karena Amerika Serikat bailout waktu itu. Bailout isinya cadangan devisanya The Fed, 96% isinya kertas, surat-surat utang. Jadi rasio cadangan emasnya, meskipun emasnya masih banyak, menurun. Cina mengajak reform IMF. Itu intinya kenapa kalau teman-teman lihat sekarang secara geopolitik, ada BRICS versus SDR IMF. Nah, direspon, Cina mulai diajak masuk di pertemuan IMF 2010. Jadi share-nya Amerika di SDR dikurangin. Tapi masih 60% juga. Cina cuma dikasih 5%. Ngamuk dia. Nggak tahu ngamuknya gimana, ya sama Putin ngediriinlah BRICS. Brazil, Rusia, India, Cina, sama Afrika Selatan. BRICS ini apa? BRICS ini cara berpikirnya mau menghostel takeover SWIFT yang dipunya sama si Bank of International Settlement. Karena soal ruling currency. Dia juga membuat waktu itu untuk penyelesaian dia, yang sekarang tambah gede nih digital currency-nya Cina. Kemudian mereka juga punya SWIFT sendiri, dan terbukti kan bahwa ketika Rusia dikenakan sanksi SWIFT tetap bisa hidup. Artinya BRICS sudah punya sistem lain. Nah, dalam konteks kayak gini menurut saya, ini kan dua gajah lagi ribut nih. Jadi kalau ada orang bilang, wah kita dedolarisasi deh, ikut BRICS. Menurut saya cara berpikir BRICS juga monetaris juga. Ini bandar mau ngerebut bandar. Nah persoalannya dalam dua kutub ini, kalau saya lihat kan dari pemerintah kita politik bebas aktif, nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu. Nah nggak ke kiri, nggak ke kanan ini, tapi kan ada kecenderungan. Dalam beberapa hal kita ke kiri, dalam beberapa hal kita ke kanan. Nah menurut saya konteks ketidakamanannya akan ada dalam pertarungan dua kutub ini. Nah, jadi kalau tadi dikatakan hutang kita menurut saya sepanjang tidak ada koreksi mendadak dan koreksi yang namanya kalau di pasar keuangan itu disebut dengan doomsday skenario. Skenario besar yang meruntuhkan pasar sehingga pasar itu mengerontokkan indikator-indikator makro sampai ke mikronya. Itu yang namanya doomsday skenario. Nah, saya melakukan riset dari tahun 2002 sampai 2014. Apa sih doomsday kita? Nah, doomsday kita ini sebetulnya kalau dari 2002 sampai 2008 itu kita bertumpu ke namanya SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Makanya BI Rate memegang peranan kunci. Tapi kalau kita kembali ke undang-undang yang direform IMF tahun 99, bahwa fungsi BI itu single mandat, menjaga nilai tukar. Artinya apa? Kita dengan posisi seperti itu, tugas BI adalah menjaga inflasi. Single mandat nilai tukar, menjaga inflasi. Nah teman-teman mahasiswa di sini mesti paham. Berarti dalam konstruksi LOI IMF, memang kita tidak haram menjadi negara importir. Jadi sebetulnya kita boleh dibilang masuk ke dalam rezim monetaris. Nah cuman kalau menurut saya, mohon maaf gitu ya, kepada para pengkritik juga kadang-kadang apa yang dikritik nggak jelas gitu. Jadi maksud saya gini ya, Cina itu sebetulnya melakukan yang namanya ahead the curve, mendahului kurva. Shopping itu dia udah tahu
Asia akan kena krisis karena persoalan segala macam. Nah, dia melakukanlah konsolidasi politik dan sebagainya. Sampai dia kemudian mengangkat Zhu Rongji yang jadi Perdana Menterinya, bekas Gubernur Bank Sentral. Jadi artinya apa? Dia bilang kan gini, nggak peduli nggak peduli penting bisa nangkap tikus. penting bisa nangkap tikus. Kucing putih, kucing hitam yang penting bisa nangkap tikus. Jadi artinya apa? Kembali kan ke Sun Tzu kan. Kalahkanlah musuhmu dengan energi terbesarnya. Jadi Cina sebetulnya mengalahkan Amerika dengan energi terbesarnya, energi moneternya. Nah, problemnya, mohon maaf nih, kita ini kadang-kadang kalau kata orang Medan tempat Bang Eriko ini ikut air mengalir ikut kotoran mengalir aja gitu. Jadi kemana mengalir kita ikut aja. Jadi kita tidak punya ideologi sebetulnya. Sebetulnya kita memilih hutang ini itu bagian dari ideologi atau bagian dari pragmatisme. Kemudian kelompok yang bertikai pun kadang-kadang hanya urusan politik lagi. Jadi kita ini tidak pernah punya guru bangsa yang sebetulnya menyelesaikan persoalan ini. Ini persoalan ideologikah buat kita atau persoalan pragmatis gitu. Nah, kalau kembali ke persoalan pragmatis, dari tahun 2008 kantornya Bang Denny ini mengenalkanlah surat utang kita di reform total. Menjadi masuk ke era surat utang komersil. Sun, Ori dan sebagainya. Jadi diperdagangkan di pasar sekunder. BI pun kalau teman-teman lihat mengerubah pakem moneternya. Tidak lagi menggunakan SBI sebagai instrumen mengendalikan likuiditas, mengendalikan pasar uang, dan juga mengendalikan inflasi. Kenapa? Teman-teman mungkin bingung, kenapa sih inflasi? Gampangnya kan gini ya, kalau misalnya sekarang ada inflasi 4%, asumsinya itu adalah teman-teman punya duit di bank 100. Kalau ada inflasi, ya bunganya harus di atas 4% agar bisa mengkompensasi inflasi. Nah, menurut orang-orang monetaris, kompensasi seperti itu nggak harus suku bunga bank. Tapi bisa juga dari aset terhadap aset, utilisasi aset. Disinilah peran instrumen surat utang menjadi instrumen moneter. Ini dulu yang harus dipahami secara baik nih. Nah, sehingga pada saat itu kalau kita lihat, BI pun sudah menggunakan yang namanya repo 7 days dan sebagainya. Udah tidak lagi menggunakan SBI. SBI turun banyak, kemudian konversi diambil oleh perbankan kita ke surat utang negara. Makanya kalau kita lihat tadi sebelum ini Kang Denny ngomong perbankan 25%, BI udah berapa lah sebagainya. Nah itu dari 2008 sampai 2014, volatilitas itu nilai tukar kita kalau lagi pas tahu-tahu 15.000, tahu-tahu 16.000, itu berpengaruhnya dari pendulumnya, dari pasar sekundernya surat utang negara. Itu yang terjadi. Kalau kita tarik lagi, GDP kita itu korelasinya 0,89% dari external debt. External debt itu ya Sun-nya kantornya Bang Denny, utangnya BUMN, utangnya perusahaan itu external debt. Artinya boleh kita bilang dengan korelasi 0,89, GDP kita tumbuh dari berhutang ke pihak eksternal. Nah, kalau kacamatanya kayak gini, riskan nggak? Riskan kalau kita ingat 98. Jadi kalau kita ingat 98, persoalan bukan di negara, di swasta. Swasta ini punya aset 20, di leverage sama dia. Menjadi 100, 80-nya gimana? Ngutang. Tahu-tahu nilai tukar jatuh, suku bunga pinjamannya naik, gagal dia. Akhirnya yang namanya 20 ini nggak ada artinya, leveragingnya. Adalah cerita BLBI dan sebagainya. Nah, saya ingin menyorotinya ke situ, Mbak. Kita akan bisa menjadi riskan kalau tahu-tahu nilai tukar kita itu volatilitas terlalu jauh, mengakibatkan terjadinya yang namanya hostile takeover di sektor mikro. Kalau surat utang negara gagal bayar, enggak, saya nggak percaya negara akan gagal bayar. Nah, negara itu punya kesepakatan politik. Amerika, nanti nama DPR juga, oh ini daripada gagal bayar terbitin surat utang baru aja. Nanti BI yang ngambil dan sebagainya, itu bisa begitu kalau negara. Tapi kalau swasta dan BUMN itu nggak bisa. Nah, di mana sekarang titik krusialnya? Ini yang saya selalu tanyakan gitu. Asing nggak pegang banyak, tapi kenapa pasar sekundernya
pricingnya asing yang mengendalikan, sehingga dia mengendalikan nilai tukar. Nah, jadi saya di balik kritik saya ada juga pujian saya. Jadi ketika tahun 2011 tapering off quantitative easing the Fed, itu sebetulnya terjadi gejolak. Jadi volatilitasnya naik, kemudian nilai tukar kita naik, karena perbankan juga ada beberapa yang turun karena surat utang harganya turun dan sebagainya. Tapi kemudian Menkyu waktu itu Hatip Basri, dia di G20 bilang bahwa ini kan nggak bisa begini dong, nggak bisa seenaknya aja tapering off. Sampai akhirnya Yellen yang sekarang Menteri Keuangan Amerika, dia bilang di kongresnya bahwa kita harus jeda terhadap posisi tapering off ini karena ada 5 fragile countries, Indonesia, Turki, dan 5 lah, Brazil, yang terkena dampak tapering off kita di quantitative easing. Di situ kita ketolong tuh. Ketolong, kemudian naik. Nah kemudian 2016 datanglah Trump. Trump bilang, Trump ini kan orangnya seperti itu. Jadi dia beda sendiri kan. Nah muncul lagi lah yang namanya quantitative easing di 2016. Yang namanya fragile countries tadi, mata uangnya menguat semua. Nah waktu itu kalau teman-teman sekarang googling 2016, rapat Dewan Gubernur BI itu diserang juga sama banyak orang. Karena dia menstop yang namanya rupiah di 14.600. Sementara lira udah sampai ke penguatan yang dalam. Orang bilang, oh ini BI nahan nih, BI-nya cari duit. Terserah soal itu, tapi kalau saya punya pandangan, karena BI tahu situasi hari ini akan terjadi. Kalau volatilitasnya dibiarin terlalu tinggi, maka bebannya terhadap mitigasi resikonya akan berat. Jadi artinya apa? Dia tahan di 14.600. Ketika kemarin ada apa-apa ke 15.500, itu kecil, tapi artinya teman-teman juga mesti paham, karena memang kita sudah terbiasa dengan dolar yang mahal. Negara lain, udah murah. Inflasi ngitungnya kan dari 14.600 ke 15.600. Jadi 4% itu dari inflasi yang sudah tinggi sebetulnya. Nah ini bisa dibuktikan di mana? Suku bunga kita yang tadi dikatakan oleh Kang Denny kan di 5,5 sampai 6% juga di primary market kemarin. Artinya suku bunga real kita tuh memang segituan lah. Nah jadi kalau dilihat di situ, kenapa kita menjadi negara yang paling pede nih tadi dikatakan gitu. Menurut saya nggak bisa dilepaskan juga karena kita memang menahan nilai tukar kita tetap mahal. Sehingga kita bisa controllable inflasi di angka yang memang sudah mahal. Ini kalau orang ngomong kayak gitu, nggak bisa begitu dong. Tapi kalau orang moneter akan ngomongnya, kalau orang terbiasa mahal, lama-lama akan adjustment sendiri. Itu keyakinan orang-orang moneter. Jadi kayak teman-teman nih, pertama ngeluh nih, wah gila nih pulsa naik. Tapi kalau naik itu dibiarkan, kalau menurut orang-orang moneter, teman-teman akan punya penyesuaiannya sendiri. Itu keyakinan orang moneter gitu. Jadi kita ini sebetulnya kenapa sekarang ini udah terbiasa, tapi catatan saya Pak Eriko dan Pak Denny, jangan lupakan di angka mahal ini ada semakin orang yang terperosok ke bawah. Jadi kalau kita sekarang bicara kepada rakyat kebanyakan, mungkin yang kita omongin kayak gini juga nggak paham. Tapi buat orang yang pegang portofolio, ya kita tinggal follow the market aja. Ikutin arusnya. Nah di sini bicara surat utang, kita jangan lupa juga dengan perannya terhadap belanja. Jadi kalau menurut saya, surat utang yang sehat juga harusnya meningkatkan tax ratio yang meningkat. Ya ini kritiknya. Nah jadi saya ingin menutup ini mungkin untuk diskusi nanti. Amankah kita? Menurut saya sepanjang tidak ada doomsday skenario nggak akan ada apa-apa, santai aja. Ya kan, cuman persoalannya kita mungkin akan ada persoalan yang di bawah tambah bergemuruh. Lihat Amerika Serikat. Walaupun negaranya bisa selesai segala macam, sekarang kebalikan loh. Negara lain travel warning ke Amerika. Karena di bawahnya udah semakin rusuh ketimpangan-ketimpangan ini. Jadi menurut saya 2024, Bang Eriko dan sebagai calon presiden segala macam, kita memanage ini ya, tapi kita harus memilih ini sebagai pilihan ideologi. Baik. Jadi maksud saya, meniadakan hutang sama sekali menurut saya tidak mungkin. Tapi bagaimana kita mengelola hutang ini menjadi bagian dari ideologi mensejahterakan, itu yang menurut saya harusnya menjadi konsensus politik.
Mungkin itu aja ya. Oke, boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Luar biasa ya. Kita akan langsung minta tanggapan Kang Den.